warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sore. Jadi ada yang tahu nggak nih kita mau ada pembahasan materi apa? Betul, langsung aja ya. Ya, langsung aja kita berdoa dulu. Berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Sebelum Kita ke materi selanjutnya. kita akan mengadakan kalau misalkan ibu tepuk satu tepuk satu, kalau misalkan saya ngomong tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Harusnya begitu, harus centil, harus centil. Ayo. Jangan centil. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk tiga, tepuk dua. Salah dong. Oke, berarti semuanya udah konsentrasi. Langsung aja kita masuk ke materi. Ya, jadi teman-teman ada yang tahu nggak sih apa arti dari pertolongan pertama? Nah, nggak tahu semua nih. Jadi kita kasih tahu aja ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K yaitu usaha pertolongan sementara yang segera diberikan kepada seseorang yang mengalami kecelakaan atau cedera. Adapun usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam melakukan pertolongan pertama yang terpenting adalah menyelamatkan jiwa korban. Nah, apa sih tujuan dari P3K ini? Yang pertama menyelamatkan nyawa, yang kedua meringankan penderitaan korban seperti meringankan rasa nyeri, yang ketiga mencegah cedera atau penyakit bertambah parah, yang keempat mempertahankan daya tahan korban, dan yang kelima meninjau upaya penyembuhan, serta yang terakhir mencarikan pertolongan lebih lanjut. Adapun peralatannya yaitu untuk keperluan P3K ada kasa steril, terus ada perban atau kasa pembalut, ada plester, ada plester obat, ada pembalut segitiga dan obat antiseptik atau kapas dan gunting. Nah, Untuk plester obat itu kayak mensapas tadi ya. Nah, untuk nanti cara penanganannya nanti bakalan kita demonstrasikan. Seperti apa sih biasanya di luka-luka yang atau cedera-cedera yang biasanya ada di pertolongan pertama ini. Nah, untuk itu kita ke kesimpulan dulu ya. Kesimpulannya, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K yaitu usaha pertolongan sementara yang segera diberikan kepada seseorang. Adapun tujuannya untuk menyelamatkan nyawa seseorang itu sendiri, terus juga penanganan cedera bisa dilakukan dengan cara istirahatkan korban, lalu letakkan es batu atau kompres dan tinggalkan bagian tubuh yang mengalami cedera. Seperti itu. Nah, lanjut lagi ya. praktiknya ada yang mau jadi korban nggak? Iya. Itu. Ayo, siapa yang jadi korban? Yang kecil. Siapa yang mau jadi korban? Siapa yang mau jadi korban? Ayo, Per, ayo, Per. Korban anak lari. Enggak dong. Ini kan kita kan lagi di Penjaskes kan. Biasanya Iya, korban kesleo. Siapa Iya. namanya dong? apa? Kalau misalkan pada olahraga itu sama sih sama kecelakaan. Oh, itu tergantung ya. Kan kalau misalnya olahraga biasanya juga itu kayak memar, terus juga cedera-cedera yang ringan lah seperti ada yang jatuh atau terluka gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti kecelakaan, itu bisa apa ya? Mungkin orang-orang yang punya pengalaman menjadi PMR yang bisa menolong gitu. Kalau misalnya untuk olahraga itu sendiri, orang umum seperti kita masih bisa untuk menolong gitu. Ayo yang jadi korban, yang jadi korban. Ini Bu, bocil kemana? Nggak usah. Ayo deh.
berwarna merah biru-biruan. Terus juga pertolongan pertama yang harus segera dilakukan adalah yang pertama, kompres bagian yang bengkak dengan air hangat. Jadi air hangatnya itu dimasukin ke dalam kompresan yang buat nyeri high itu tahu? Ya. Nah itu atau enggak? Bukan. Ya pokoknya kayak ice pack itu tapi yang buat air hangat yang buat nyeri high kan. Nah itu bisa kompresan itu dililitkan pada kain, terus nanti memarnya itu ditempel gitu. Misal pokoknya misal memarnya di tangan nih, ya kan? Misal memarnya di tangan berarti kita siapin ice packnya, terus dililitin sama kain, terus langsung ditempel aja ke sini, ke bagian yang terkena luka memar, ya kan? Nah, iya. Nah itu untuk pengompresannya bisa 3 sampai 5 menit, ya kan? Terus yang selanjutnya bengkaknya itu kalau misalnya udah dikompres dikasih balsem atau enggak krim-krim yang meredakan luka memar. Iya nih kayak balsem. Iya. Terus kalau misalnya luka memarnya ini belum sembuh juga bisa dilakukan setiap hari seperti itu. Jadi pengompresan dengan air hangat dulu selama 3 sampai 5 menit lalu dioleskan dengan krim penyembuh luka memar seperti itu. Nah terus yang kedua yang biasanya terjadi dalam kecelakaan di olahraga itu di luka lecet. Biasanya kan ada tuh yang terkena gesek-gesekan gitu kan. Nah itu pertolongan pertama yang harus dilakukan itu yang pertama apa? Yang harus dilakukan kalau luka lecet yang pertama itu kita bersihkan lukanya dulu. Ya. Itu Dengan kan, air bersih. Terus habis itu jadi kalau misalnya untuk luka lecet kan pasti ada darah ya, pendarahan nih, ya kan? Nah itu untuk membersihkan lukanya dengan air bersih itu harus dengan air yang mengalir, nggak boleh yang air yang tergenang atau yang ada di dalam bak, itu nggak boleh karena itu mengindikasi adanya bakteri-bakteri yang mungkin masuk ke luka tersebut, ya kan? ya, selanjutnya kita olesi luka dengan Providon iodin. Nah, ya, jadi Providon iodin itu adalah nama lain dari obat merah atau betadine. Jadi kalau di dalam bidang kesehatan, kita nggak nyebut betadine itu sebagai obat luka, tapi Providon iodin. Karena betadine kan merek ya, kita nggak boleh nyebut itu. Yang ada yang tulis. Nah, terus selanjutnya jika lukanya dalam, segera tutup dengan kaca steril dan diperban. Diperban, ya katanya gitu ya. Nah, selanjutnya ada cedera kram otot. Kram otot ini menyebabkan rasa nyeri pada bagian tubuh tertentu dan membuatnya sulit digerakkan untuk beberapa saat. Area yang paling sering mengalami kram otot itu biasanya kaki. Dan usaha pertolongan pertamanya itu yang pertama kita istirahatkan, Dipinggirin dulu korbannya nih biar nggak terkontaminasi dengan lingkungan sekitar kan, yang pasti udah dipinggirin nih. Terus lalu kita letakkan bungkusan es pada bagian tubuh yang mengalami cedera. ya misalnya ini kakinya nih cedera kan, kita letakin bungkusannya. Biasanya kalau misalnya biar cepet di futsal itu pakai ini spray langsung gitu. Iya, enak banget ini mau coba. Jadi ini dingin. Sering nemenin ya, Bu. Coba. Oke, kita olesin. Adem deh, adem enak. Wah, gini Iya, begitu ya. Panas. Panas enggak? Dingin. Nah, itu ya. Nah, kalau misalnya luka apa? Kram ototnya itu indikasinya lebih parah, itu maksudnya kita nggak bisa yang langsung memijat gitu ya. Maksudnya yang kayak kita so tahu nih, oh ternyata mungkin itu salah urat atau gimana. Kita so tahu itu kita nggak boleh kayak gitu. Maksudnya kita nggak boleh yang namanya langsung menjudge, mengambil keputusan yang gegabah itu kita nggak boleh sama sekali gitu. Nah biasanya kan nggak menutup kemungkinan kalau misalnya di olahraga itu kan ada yang terkena patah tulang gitu kan. Nah biasanya hal-hal seperti itu bisa kita lakukan kalau misalnya patah tulangnya itu belum parah. Maksudnya kan ada patah tulang yang ringan sama patah tulang yang berat kan. Kalau misalnya patah tulang yang berat, itu pertolongan pertama yang bisa kita lakukan itu harus punya ilmunya dulu yang pertama. Karena kan patah tulang berat biasanya tulang
tulangnya langsung muncul, iya muncul ke dari ini kan, muncul di permukaan, jadi tulangnya keluar gitu kan. Nah kalau kayak gitu berarti kita harus membentuk kayak donat gitu loh, donat yang buat bisa mendislokasi patah tulang yang itu. Kalau misalnya patah tulang yang ringan ya tinggal gini aja. Iya. Pertama kita, iya betul, kita lakukan pembidayaan dulu. Nah biasanya kalau misalnya anak-anak PMR itu punya papan-papan biday itu yang beragam kan. Nah itu kita pertama sesuaikan dulu nih bentuk biday yang sesuai dengan kaki atau tangan dari si korban. Nah yang panjang, biday yang panjang itu ada di luar. Nah kalau biday yang pendek ada di dalam posisinya. Nah kayak gini. Nah udah. Terus aturan ini kita kan memakai yang namanya mitela atau pembalut yang segitiga bentuknya, ya kan? Karena kita nggak punya keterbatasan alat, jadinya kita pakai ini aja ya. Nah, untuk bagian-bagian yang harus diikat itu adalah bagian-bagian yang sendi. Jadi di persendian itu yang harus diikat, gitu kan? Nah, misalnya ini. Nah ini kan karena patah tulang ya, jadi karena patah tulang dia nggak bisa langsung yang ngangkatnya, kita sembrono ngangkat, jadi perlu yang namanya. Nah ini kita angkat sedikit, nah kita angkat sedikit terus kita biday dia. Nah untuk cara mengikatnya itu harus di samping. Nggak boleh di bawah, nggak boleh di atas, tapi harus di samping. Betul. Betul. Iya. Nasi nggak kan orang kalau kecelakaan Ini harus ikat mati ya, harus ikat mati. Nenek kan nangis. Nah, udah. Ya pokoknya intinya gitu ya guys. Ya intinya beginilah. Nah kalau misalnya kan orang-orang yang patah tulang kan kalau misalnya masih yang ringan nggak apa-apa nggak didislokasi, maksudnya nggak apa-apa nggak didislokasi dua kaki. Nah tapi kalau misalnya itu udah parah harus didislokasi dua kaki. Jadi ininya disambung, kakinya disambung. Kakinya disambung pokoknya. Terus ini didislokasi. Itu yang abu-abu. Nah ini didislokasi juga. Nah ini tuh kita nggak boleh ngangkat-ngangkat kaki yang ini, jadi kita masukinnya lewat kolong. Aja jawab bilang Agung ada meninggal saudara. Nah, nanti kita menggunakan Nanyain Agung, kan? udah kayak gini kita Bilang angkat aja. korbannya menggunakan tanduk. Terus kita pindahin ke Oh. ruang kesehatan atau ruang yang disediakan khusus untuk orang-orang yang terkena cedera atau pertolongan pertama lainnya seperti itu, teman-teman. Nah, dan tinggalin deh Mungkin ada yang ingin bertanya nggak nih mengenai berarti udah pada pinter ya, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya teman-teman, tangan, buat di tangan, buat di tangan Ditanya sebenarnya parah, yang sama aja meninggal ya, saudara teman-teman. kandungnya. Jadi kita pilih dulu bidah yang sesuai dengan masing-masing tangannya, misalnya ini tangan, Rumahnya dia tuh saudara semua. nah tangan. Jadi lingkup rumahnya dia tuh saudara semua gitu. Kayak bukan saudara kandung. Nah untuk tangan sama di persendian juga. Iya, iya. Nin. Jadi nggak bisa dia bantuin juga. Jadi dia bantuin karena tetangga lagi.
teman-teman ya. Wah itu berarti dia nggak perlu pertolongan pertama, udah langsung aja dia dibawa ke tandu bakar mayat. Nah biasanya buat ngerapiin itu yang sisa-sisa mitela ini tuh dimasukin ke sini biar rapi tuh, biar rapi gitu ya. Biar selepet-selepet dah. Nah kalau tangan itu kan karena dia masih bisa ini jadinya diginiin, tangannya diginiin, enggak dong. Nah pokoknya diginiin, jadi benar dong. Yang benar ya korban, tolong. Nah pokoknya untuk bidai di tangan itu nggak boleh melewati ini nih, nggak boleh melewati siku yang di dalam, karena kan dia mau diginiin kan. Nah gitu, iya betul. Nah pokoknya gini dah. Maaf ya. Lidahnya jelek banget. Dikit dong. Lidahnya kepanjangan. Ini di sini. Nah. Jangan begini, Dek. Pokoknya ini kita gendong ya tangannya ya. Ambilnya deh. Nah, pokoknya digendong terus kita ini. Ya, kita gendong ya dia. Ya. Nah, pokoknya ini kita gendong, usahakan gendongannya itu harus kuat. Jadi biar si tangannya ini nggak kemana-mana. Jadi dislokasi buat di tangan itu dengan cara digendong ke sini. Ya, kalau misalnya di kaki kan nggak bisa kayak gini ya. Jadinya makanya dislokasinya biar kakinya nggak gerak-gerak. Itu dengan cara menyatukan dua kaki ini jadi satu. Itu namanya dislokasi. Jadi biar sendi-sendinya itu nggak gampang bergerak. Seperti itu ya teman-teman. Udah. Udah Pak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau kurang jelas? Enggak, udah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam materi ini ya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.